Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks persuasif. Tentu anak-anak ataupun siswa sudah belajar ya sebelumnya. Nah, hari ini kita akan review ulang bagaimana sih pembelajaran teks persuasif. Oke, nanti akan kakak sediakan slide dan akan kakak jelaskan secara detail. Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa di subscribe, kemudian di like, di komen, dan jangan lupa pula aktifkan notifikasinya. Oke, kita langsung saja mulai dengan pembahasannya. Oke, welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik ya. Jadi remember how I've been so exciting about our studying. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai apa sih? Nah, dalam video ini saya akan menampakkan hal yang menarik untuk kita pelajari. Jadi ini ada sedikit video cepat untuk kita belajar tentang teksnya ya. Nah, karena hari ini kita akan belajar tentang teks persuasif, so yang akan kita pelajari nanti selain dari pengertiannya, kita juga akan mempelajari struktur, kemudian tujuan, ciri, dan jenis dari teks persuasif. Oke, lanjut. Apa sih teks persuasif itu? Nah, teks persuasif itu sendiri artinya sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, kemudian menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si penulis. Jadi kuncinya adalah mengajak, menyuruh, dan membujuk. Oke. Kemudian apa tujuannya dari teks persuasif ini? Tujuan dari teks persuasif adalah meyakinkan atau mengajak si pembaca dengan maksud tertentu. Jadi maksud dari si penulisnya ya. Intinya dia meyakinkan dan mengajak si pembaca agar mengerti maksud dari si penulis. Kemudian kita akan masuk ke strukturnya. Nah, struktur teks persuasif ada judul, kemudian alinea atau paragraf pembuka, alinea atau paragraf penjelas, kemudian alinea penutup ya atau paragraf penutup. Nah, atau disebut juga dengan lead, batang tubuh, dan ending. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih ciri-ciri dari karangan persuasif? Ciri-ciri dari karangan persuasif itu sendiri adalah ada bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu, persuasif bertolak dari pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah, kemudian harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya, persuasif harus dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan atau antara penulis dengan pembaca. Jadi harus ada sisi kepercayaan dan kesepakatan. Kemudian persuasif sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapatnya tercapai. Kemudian kita lanjut. Oke. Untuk jenis teks persuasif itu ada 4. Pertama politik, kemudian ada pendidikan, kemudian ada advertensi, dan yang terakhir ada propaganda. Lanjut. Nah, kita masuk ke jenis pertama yaitu teks persuasif politik. Nah, teks persuasif politik ini digunakan untuk hal di bidang politik baik kaitannya dengan bidang politik dan kenegaraan ya. Kemudian teks persuasif jenis kedua yaitu persuasif pendidikan. Umumnya digunakan oleh orang tertentu yang berkecimpung atau masih ada hubungannya dengan dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi isi dalam teksnya itu berkaitan dengan edukasi atau pendidikan. Lanjut. Ini bentuk persuasif jenis persuasif ketiga atau jenis persuasif advertensi. Nah, biasanya digunakan dalam bidang usaha atau dunia usaha yang bertujuan mengenalkan suatu barang atau jasa. Ya, kalau ini untuk promo-promo gitu ya. Dan yang terakhir, jenis persuasif keempat
yaitu persuasif propaganda. Nah, yang propaganda ini adalah sebuah upaya disengaja dan sistematis atau berurutan untuk membentuk persepsi atau pendapat, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan mempengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki pelaku propaganda. Jadi mereka itu memberikan semacam pandangan atau stigma atau argumen yang bisa membujuk si pembaca atau pendengarnya sehingga mempengaruhi si pendengar atau pembacanya untuk memberikan respon yang dimintai atau yang dikehendaki oleh si pelaku propaganda. Kita lanjut. Nah, ini adalah slide terakhir. Ya, sekian penjelasannya hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Sekian. Goodbye. Dan sebelum kita tutup, jangan lupa untuk di-subscribe, kemudian like dan di-komen ya. Supaya channel ini dapat berkembang dengan baik dan dapat memberikan kontribusi yang baik pula kepada para pendengarnya dan para penontonnya. Oke, semoga dapat bermanfaat ilmunya. Jumpa lagi di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Itu dia tadi pembahasan tentang teks persuasif. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya yang belajar melalui media ini dapat terbantu untuk memahami pembelajaran tentang teks persuasif. Oke, saya rasa sekian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap belajar, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.